wonten ing mriki kula pareng badhe nyekar sinom ingkang karipta Bapak Sugeng alias Bapak Kaum. Kawiwitan nggih. Sekar sinom rino ampun gaung-gaung ning gong. Nyun sewu nggih wong ya serak suarane tur niki dadak ora nganggo sinau, mangke nek sinau ndak napa nggih nyanyi Pak Iko. Nggih to? Ya niki namung nggih selingan nggo ndagel sithik. Jane nek wonten Pak sinten? Ketoprak kula ya izin lho. Wong ya ora iso nyanyi. Kula lajengaken nggih. Gusti Pangeran
pangapunten nggih ya swanten kula sampun kependhem dangu dadi ya ora serak ya ora basah ning klokor-klokor nggih to. Nggih kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kondheraken dhateng Pranatacara monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh menika kula badhe nyetar dandang kula. Rekan kangge biasanipun kangge mangayu badya sederek ingkang kagungan punang Jabang Bayu. Namung menika wekdal kula ngaturaken inggih menika dandang kula Al-Fatihah supados samangke boten jadi bab menika wonten 7 ayat. Semoga sugeng midhangetaken. Kanthi nyebut asmaning Ilahi Gusti Allah ingkang Maha Mirah Maha Asih sejatine asih marang sadarum katan perlu biji sedaya kinasian Gusti Maha Agung awit saking kanugrahan mula kudu tansah eling marang Gusti ingkang asih lan mirah. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng ingkang ayat kalih alhamdulillahirabbil alamin. Wus kathetha dawuhing Ilahi aneng Quran surat Al-Fatihah ayat ingkang kaping 2 puja lan puji iku namung Allah ingkang darbeni Gustining jagat raya ya alam sawagung kanggo butuhing manungsa mula ayo padha sami amemuji asma dalem pangeran Ar-Rahman Lir-Rahim. Allah iku Tuhu Maha Asih tumraping kabeh umat manungsa tatanten beda-bedake zat ingkang maha agung tatan ana ingkang langkungi ing panguwasanira ya mung Allah iku
aku piwales saking manungsa nura pisan Allah badhe nganti anti kabeh lila legowo Maliki Yaumiddin surasane ayat catur nenggih kedah sami yakin lan percaya dina akhir kiamate kabeh ten bisa luput piwalese Allah sayati amal saya ginanjar kang Allah pinendu mula sami yakinono Allah iku angratoni dina akhir tumrap umat manungsa iya kana dua iya kana stain aduh Gusti kula asung bekti ugi ngaturaken ing panembah lan nyuwun pitulungane punika wertinipun ayat kaping 5 kang sami rumangsa yen kang moho agung pantes yen sami percaya dateng Allah kula kedah angabekti lan nyuwun pitulungan ihdinas siratal mustaqim ucap ingkang wertining ayati kaping 6 surat Al-Fatihah kula nyuwun pitedahe dateng kang maha agung sedayane muji utami lampah ingkang utama kang tansah jinangkung Gusti Allah Maha Tunggal istingarah kabeh bakal anemai tumrap bebrayan kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amung kasih surat kang kaeksi nenggih wau ayat kaping 1 maka tening kang werdine inggih margi kang tuhu nikmat ingkang paduka Gusti
paringken dhateng kula sanes marginipun para tiyang ingkang samya geblasuk ing lampah ingkang den gedhingi duh Gusti kinabulna. Niki saene diteruske caping gunung dek jaman berjuang dongeng ngeten iki. Kula kinten mekaten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajari aku mengerti bahwa jangka bukanlah kesenjangan. Pahamkan padaku bahwa jeda bukanlah enggan. Beritahu aku bahwa jawaban atas sekian tanya yang kupendam bukanlah renggang melainkan penjagaan. Merawat dari saling menerka, menahan diri dari berbagai prasangka. Kenapa harus memaksa untuk bercengkrama jika dengan membaca tulisanmu saja aku sudah bahagia? Mengapa mesti berharap diakui jika berdiam diri adalah cara kita untuk saling peduli? Ketahuilah, akan senantiasa ada Ia yang memelukmu dengan doa dari kejauhan. Bersemoga dalam diam melampaui sekian jarak yang membentang, menyertakanmu dalam mantra-mantranya di antara dua benua, tiga lautan. Mudah-mudahan selain Dia yang menjadi alasan, selalu ada padamu kebaikan keadaan dalam segenap ketiada kabaran. Masihkah ku tabah tanpa tangis jika ku tahu ada pelangi indah di balik riuh gerimis? Tak mengapa, tabir mendung tak mampu kutepis, asalkan jalanku adalah menuju finish. Aku belajar untuk tidak bertukar kabar, biarpun hal-hal kecil tentangmu sering kudengar. Sekuat hati, samarkan debar, latih sabar agar penunjuk asa tak layu sebelum mekar. Itu bermakna bahwa rindu ini masih ada dan semoga bermuara. Masih bergemuruh dan semoga berlabuh. Masih benderang dan semoga Allah takdirkan bersarang pulang. Pada arakan awan yang sesekali kau tatap, ada doa yang senantiasa ku selipkan di antara ribuan harap. Pada semilir angin yang menerpa persona romanmu, ada angan yang sengaja ku terbangkan bersama alun rindu. Pada setiap jarak yang luas membentang, bayanganmu menggenang masuk ke dalam ruang-ruang ingatan lalu. Pada gegap rindu yang terbelenggu, selenting syandamu menggugurkan berjuta ragu. Tak jadi soal mana yang tiba lebih dahulu. Apakah terkabulnya semogaku, ataukah isyarat tentang lera yang inginkan adanya temu? Sama-sama syahdu. Biarlah yang akan singgah ialah Ia yang mampu berbenah, betah, kemudian tabah di tiap jenuh jengah pencarian arah. Karena selarasnya rasa dan asa adalah dengan menerima segala kurang secara utuh. Menerima bukan hanya sebagian, melainkan seluruh. Di saat teduh, di kala riuh, perihal rindu dan temu,
perihal bentang antaraku denganmu. Biarlah semesta yang menjelaskannya bersama waktu. Tentang segala luka yang kini menjadi duka. Aku telah menempuh ribuan kilometer untuk mencapai lupa dan meraih tawa. Tapi tak sehari pun hatiku bisa melepasnya. Tidak. Tentang segaris senyum lebar yang kupunya. Aku telah mengalirkan deras sungai air mata tanpa aba-aba. Apalagi memintamu untuk tetap ada. Sayang, jika lukaku adalah sebuah dosa, maka tunjukilah aku jalan menebusnya. Bukan berlari, apalagi sampai mengutuki. Sungguh aku tak butuh. Jika dukaku adalah aungan rindu yang beradu, ajarkan aku melantun merdu seperti bahasa kasih sayangmu. Bukan dengan melemparku ke tengah harapan yang rentan, kemudian enyah. Apakah lagi mengurungku ke dalam ruang kata-kata penuh iba. Semestinya cinta mengajarkanku caranya memuja, bukan menelan hina. Jika memang sebesar itu rasa yang kau punya, maukah kita melanjutkan hidup bersama? Membangun istana yang kelak akan kita puja sebagai tempat aku menguburkan segala luka dan menanam cinta untuk kita tertawakan bersama. Sejengkal langkah kaki, wajah berkali ganti, seperti meraih hari nanti. 15 tahun lalu, angan bertalu, nama diganti, dikenali kembi, tradisi bersemi, budaya menyeru, bersama berbagi identitas baru. 15 tahun ini memilih menyendiri, pintu-pintu terkunci, ditelikung untung rugi, tidak mudah. 15 tahun lalu, 15 tahun kini, bersama teman di tepi mati. Ke rumah ilahi, begini boleh, karena jantungnya tak lagi berfungsi. Jadi tembaga atau penikmat kan di bawah don yang don. Oh ya. Dadan sih tak gue pilih sing warai kok. Glek-glek puisi iki ning ngono. Dadaan ono tiba-tiba ono ngono. Nah, itu kan puisi jane ya. Ono dadi ra ono. Sulapan kae. Kayak ya puisi. Ono ning kene kok ono. Terus si Pak Tarno nyulap cekek muncul terbang. Jane ya puisi lho itu. Itu puitis banget lho itu. Pungli karya Satmoko Budi Santoso. Kamsi hilang. Sudah 3 hari ini ia tidak lagi beredar di pasar.
Biasanya jam 7 pagi ia sudah berada di pasar, mendatangi lapak siapapun pedagang yang ia suka. Apalagi kepentingannya kalau tidak minta peti. Dengan menghilangnya Kamsi, tentu banyak pedagang di pasar menjadi lega. Rupanya suasana operasi pasar saat itu benar-benar membuat Kamsi tiarap setara tanah. Kabarnya bahkan di kampungnya ia juga sudah tidak ada. Lantas kemanakah dia? Benarkah ia ke rumah saudaranya di luar kota untuk sembunyi sementara waktu? Banyak isu yang beredar mengenai hilangnya Kamsi. Dan isu yang paling panas adalah bahwa ia menghilang karena diculik aparat. Tentu saja isu menghilangnya ia karena diculik aparat disanggah banyak orang di pasar itu. Banyak pedagang yang tidak percaya. Tidak mungkin lah ia diculik aparat. Zaman sekarang aparat tidak akan bermain sekasar itu. Sekarang ada pasal tentang HAM atau hak asasi manusia segala. Cara memperlakukan penjahat pun tidak boleh semena-mena. Bisa-bisa malah aparatnya yang dipersoalkan, ujar salah seorang pedagang yang lumayan cerdas pikirannya. Bisa saja kabar semacam itu dihembuskan oleh pihak Kamsi sendiri supaya kehilangannya bisa bernilai perlente ibu pedagang yang lain. Kok malah kita yang terjebak bicara seolah-olah teradu domba, kata pedagang lainnya. Ya itulah bodohnya kita, mudah menelan isu dan membicarakannya. Tugas pedagang lainnya dengan ada yang ketus. Yang pasti lebih dari sebulan sejak operasi pasar selesai, Kamsi tetap hilang. Sebenarnya banyak tema pembicaraan di pasar itu yang bernilai sangat hangat dan seru. Selain soal Kamsi, yang sering muncul adalah mengenai harga bahan makanan di pasar yang naik turun tidak menentu. Minggu ini telur ayam harga sekian, minggu depan bisa naik menjadi sekian, minggu depan lagi menjadi sekian, dan minggu depannya lagi malah langka, menghilang dari peredaran. Hanya beberapa saja yang masih menjual. Begitulah harga dan martabat pasar, riuh dengan silang sengkurat kabar, harga dan nasib. 2 bulan sudah Kamsi hilang. Tiba-tiba ia muncul lagi di pasar itu. Saat itu ia datang bersama 4 orang yang berperawakan sama dengan dirinya. Jadi sekilas mata memandang ada 5 orang Kamsi. Saat muncul itu penampilan mereka juga sama, mengenakan baju batik yang seragam, juga celana jeans yang seragam warnanya. Pedagang seisi pasar pun heboh. Sepak terjang apalagi yang dilakukan oleh Kamsi? Apa tujuannya mengecoh orang dengan membelah diri menjadi 5? Jawabannya mudah saja. Sesuai pengakuan dirinya yang kemudian terkabarkan dari satu pedagang ke pedagang lainnya. Ia sengaja seperti itu memang supaya mengecoh aparat. Ternyata ia merasa selama ini ia memang sudah diincar aparat. Dan para aparat itu menunggu saat yang tepat untuk menangkapnya, mengenyahkannya dari pasar, mengenyahkannya sebagai benalu dan sampah masyarakat. Tapi dengan kemunculannya bak membelah diri menjadi 5 seperti itu, seolah-olah ia juga menantang aparat dan tidak mau pergi dari pasar itu. Setidaknya ini adalah anggapan penilaian lainnya. Kemunculan Kamsi menjadi 5 orang saat itu pastilah membuat gerah para pedagang pasar. Meskipun kemunculan Kamsi dan mereka yang mirip dirinya itu belum beraksi mendatangi setiap pedagang dan meminta jatah uang keamanan. Namun para pedagang yang mendengar dan tahu Kamsi datang lagi mulai menunjukkan sikap melawan. Mereka seolah memasang kuda-kuda keberanian untuk melawan Kamsi dan sejumlah orang yang mirip dirinya itu. Pokoknya begitu datang lagi ke lapak kita, di sepanjang gang ini langsung saja kita teriakin, "Preman! Preman tak tahu malu, oke?" Ajak seorang pedagang. Oke, tak hanya itu, kita teriaki dengan kata-kata apapun supaya dia segera enyah, respon pedagang lain. Pokoknya sikat, bagi pedagang lain lagi. Oh, sikat habis, berutuk seorang pedagang perempuan. Gasak tanpa ampun, ujar pedagang yang berkepala gundul.
sudah tiba saatnya kita menunjukkan perlawanan. Enak saja diminta-minta. Memangnya kita sendiri tidak bisa menjaga keamanan pasar ini? Kalau ada yang hilang, bukankah sebenarnya hanya ia yang berulah? Pedagang yang lain yang tua di sepanjang lapak di gang sempit pasar itu. Benarlah, ketika Kamsi datang ke gang itu, sejumlah pedagang langsung meneriaki dirinya. Kamsi pun panik. Dengar dulu, dengar baik-baik. Aku datang ke sini untuk minta maaf atas tabiatku selama ini. Setelah itu aku akan pergi merantau. Gang ini adalah gang pertama yang kudatangi, baru yang lain, sehingga semua gang di pasar ini aku sengaja mengecoh dengan mengajak sejumlah kawan lain yang mirip denganku supaya usahaku minta maaf lancar. Kalaupun ada aparat yang menangkap, yang penting bukan diriku yang asli mau minta maaf. Mendengar ujaran Kamsi itu, sejumlah pedagang tertegun. Mereka pun kemudian reda kemarahannya dan memaafkan Kamsi. Kamsi kemudian juga mencium telapak tangan para pedagang itu satu persatu. Doakan, sepertinya aku dari sini, kehidupanku akan lebih baik. Aku malu jika berada di sini terus-menerus, ujar Kamsi menutup perbincangan dan pertemuannya dengan para pedagang yang kini memandanginya dengan pilu. Sorot matanya penuh dengan muatan yang berarti kasihan. Cipangan, Oktober 2016. Senja yang menampakkan diri begitu cantik indahnya. Aku menemukanmu di balik senja kala itu. Kau tersenyum manis kepadaku. Aku pun membalas senyummu. Hari mulai gelap. Senja pergi meninggalkan kita. Kita? Lantas siapa aku dan kamu hingga pantas kusebut kita? Kau hanya tersenyum, namun kau mulai menghilang, pudar dari pandanganku. Seketika aku tersadar, semua itu hanya bayang-bayangmu saja. Aku pun merasakan sepi yang menyepi dan sendiri. Hari kian gelap. Rembulan bersinar terang di malam itu. Bulan menyapaku, dia tersenyum. Gemerlap bintang menemaniku. Malam yang sunyi menghampiriku. Lalu rindu siapa yang kujaga hari itu? Akankah kau datang bila aku menunggumu? Pagebluk dening Ika Zardi Saliha. Mbun esuk anggantung pepucuking gegodhongan, nalika pang-pang angluh tumelung, nanging umesing wiwit ilang ing pasuketan, nora jumbuh ing kahanan rasa, sewu angen
rada sigek mandek nalika kahanan kekalang akekuwung wisa-wisaning donya anggoyangake laku langgenging jaman. Pagebluk angepung wakul binaya mangap sanajan tan maujud tan kasat meripat pewurahan anyebar mala mring kawula bebasan tintrim sepi tanpa tepi jagat ana pak mongso gonjang ganjing kebak rasa jireh kepati wasumelang tansaya mangangkang. Action. Gumuk Pasir Parangkusumo oleh Teddy Koze. Angin laut membentukmu kuat, mengubahmu dari pasir asin menjadi tawar, memilahmu dari hitam hingga memutih. Terpaan angin menyongsong setiap bulir-bulir angin menyatu matahari, menyapu butiran pasir dari tepian pantai ke tengah daratan, dari yang berat menjadi ringan. Berjuta-juta tahun kemudian menyusun barikade pegunungan. Burung-burung terkapar, kehausan melalui atasnya, menjatuhkan biji-bijian, buah dan bunga-bunga. Kini pepohonan mulai tumbuh oleh sentuhan hujan, mengakar oleh sinar matahari. Pohon-pohon menjaga sang gumuk bergeming. Hamparan yang dulu rontang kini menunjukkan mata. Jutaan manasiin dihelat dalam terpa terik matahari. Jutaan wisatawan mengabadikan gaya selebgram. Gumuk pasir yang semula tak dihiraukan kini disayang-sayang. Hingga keheningan datang bersama kabar sang burung. Terbang melintas, hinggap di dahan-dahan, mewartakan. Semua manusia wajib diubah. Kini Gumuk Pasir Parangkusumo sepi. Disinilah aku bersembunyi dari berita yang tak mudah ku mengerti. Kampung Anak Muda 4 Juli 2020. Minggir ke Mangir oleh Teddy Kozeiri. Alas Mentawai menjadi saksiku seperti kala itu seorang perwira Majapahit menepi. Saat ini dunia sedang menghela nafas, menghembus ke seantero negeri sawasangka menggempa. Warga menjerit panik. Kota besar menderu. Warga berhamburan pulang ke kampung-kampung antah berantah yang selama ini ditinggalkan. Di kota tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, tidak bisa makan. Semua lari ke desa, bertani, berkebun, mencari ikan di sungai. Ke Mangir, aku minggir. Dari hiruk-pikuk kota, seperti Wanoboyo yang membangun pertapaan kala Majapahit meredup di usia senja. Ke Mangir, aku minggir. Menghela tanah luas tak tergarap, merantau sejarah yang tertanam di benak. Seperti sejarah dunia ini yang harus dicatat dan diingat. Kelak pada anak cucu bahwa bumi tak boleh kalah oleh pandemi. Kampung Anak Muda 4 Juli 2020.
Dring dring. Rasa dikat, rasa dikat, rasa dikat. Yo. Sorry ya, Bos. Stres, Bos. Yo, next. Menepi ke Bejici oleh Teddy Kozairi. Aku mendatangimu di kala sepi ketika kota di bawah diserang pandemi. Berjalan memuncak di sela-sela cemara merungi nasib setapak demi setapak. Membayangkan kini yang pelak beda masa lalu. Kini sepi. Dulu kedai-kedai kopi di parkiran penuh sesak. Para pengembara sepeda berjingkrak, motor mobil penuh sesak, trail dan jeep menerjang tanah jalanan berdebu, mengangkut para wisatawan dan tamu. Pucuk-pucuk cemara tersibak angin. Para selebritis medsos memainkan tangan, melepas panah kamera, gambar menyebar ke seantero jagat. Obama melihat, dan ia pun menapakkan tilas di sini, di Bejici. Kandi sahabatku dan muda-mudi senyum bersemi. Sebelum 2020 mendatangi kami, menyemburkan benci konflik pandemi, aku lari ke sini, menepi di Bejici yang kian sepi, tak ada lagi penjual kopi. Kampung Anak Muda 4 Juli 2020. Dring 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 dring. Keluar dari layar, masuk layar lagi, saudara-saudara. Mie ayamnya kurang siji. Oh. Saya sudah tidak makan mie ayam 3 hari dan hari ini sudah makan mie ayam. Alhamdulillah. Puisi keempat. Jodok Sapi dan Pandai Besi oleh Teddy Kozairi. Menjelang Idul Kurban datang, pasar hewan jodok mulai bergeliat. Meski kini para pedagang menggunakan masker seperti hewan mereka yang diberangus. Tawar-menawar berlangsung singkat, tanpa canda tawa yang berarti. Tanpa sendagoro menggoda agar harganya pas. Penjual enggan melepas. Pembeli enggan merogoh kocek lebih dalam. Basa-basi pun tak jadi. Di timurnya, Pandai Besi terus memompa api ke tungku. Selepas menyala didih besi diangkat, ditempa sekeras dendam memipih. Keringat bercucuran jatuh ke besi bara, mengepul asap bersama tetesan debu tembakau yang rontok dari jepitan bibir sang Pandai Besi. Pandemi dipukul habis. Virus hancur mati, menguap bersama cucuran keringat yang jatuh ke bara. Kampung Anak Muda 4 Juli 2020. Dring ding 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 tang tang, dring ding 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 tang tang, ding 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 tang 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 tang. Interlude iku dikat yo. Jadi dhewe. Kan kono. Apa ndak dikat ngono enggak kleru. Puisi kelima. Jambu Kluduk Selarong oleh Teddy Kozairi. Hari ini kusaksikan peninggalan Pangeran Diponegoro diperebutkan. Jambu kluthuk merah putih. Kulit hingga biji-bijinya di blender, diminum untuk kekuatan menjaga agar tubuh tetap sehat. Jambu kluthuk yang dulu tak terjamah dibiarkan jatuh ke tanah tumbuh liar. Kini laku mahal keras di pasar, diburu hingga ke kebun-kebun pegunungan. Semua itu demi melawan musuh kasat mata, Corona. Orang-orang lari ke desa mencari suaka, menemukan obat tradisi sebagai tolak bala, melawan ancaman mati dengan jamuan dan buah alami. Yang dulu dibenci kini dicari, yang dulu tak peduli kini dinikmati, yang dulu dicibir kini diminati. Begitulah hidup, cokro manggilingan. Seperti Diponegoro yang dulu diburu dan dijebak, meninggalkan tahta, menyelamatkan diri di Selarong. Seperti aku, mungkin kamu juga harus kemari menyelamatkan diri. Kampung Anak Muda 4 Juli 2020. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Ini gimana ora dikat kamera roll cut. Bantul Kota karya Revinda Lestari. 2020, angka yang bagus, tahun yang cantik, mulus. Begitu harapanku. Nyatanya berbeda. Banyak tampak tak biasa, tak berwarna,
tak seindah impian. Bantul kotaku, jalanan yang ramai, paseban sesak pedagang, masjid agung bergelora harapan dan doa, pinus tempat wisata, Parangtritis dan Pantai Samas menghilang penat dan gundah. Kini semua menjemput sepi. Bukan salah pengunjung, bukan salah pengelola. Harus di rumah saja, menjaga sehat raga. Nyatanya tak patut kiranya kita salahkan angka-angka, meski cita-cita tak terjaga. Bantul 2020. Pasar Bantul oleh Revinda Stalinda. Sirine dibunyikan pukul 11. Setengah jam lagi, mereka segera bergegas. Sayur mayur, buah sandang, perabotan, semua dikemas. Transaksi diperlugas cepat. Pasar Bantul. Pembeli dan penjual beradu nasib. Yang biasanya datang pagi, pulang petang, tak berani menentang pulang. Karya Revinda, Bantul 20 Juli 2020. Aku kian dari closing. Kopi hitam di tengah kota oleh Revinda Stalinda. Dulu bersantai di sini rasanya bersahaja. Duduk berdua denganmu dalam syahdu, menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula, ditemani gorengan, cabai pedasnya menyatu. Di sini kita bisa bebas bercengkrama. Kini kenangan itu seperti ruang tak bernyawa, tidak lagi menikmati lalu lalang orang, tak lagi nikmat melegakan dahaga. Kini kita bahkan tak bisa bertemu di sini, di lapangan Paseban. Tangan kita berjabat erat. Kita biarkan kenangan itu terpenjara. Kelak, jika satpam corona itu terpenjara, kelak jika satpam corona telah sirna, bolehlah kita ulang lagi ke sini, menyeruput kopi hitam tanpa gula, menyaksikan lalu lalang orang bersukaria. Bantul 20 Juli 2020. Belajar pada kerasnya hidup. Karya Revinda. Rajin sekali mereka. Tiba-tiba sibuk dengan tanaman. Segala macam sayur dan buah. Sangat terawat seperti tidak ada noda. Aku mulai terpesona. Awalnya mereka sibuk di kota, bekerja dari pagi hingga tenggelamnya sang surya, tanpa sapa, bahkan senyum di hari-harinya. Memikirkan makanan saja tidak pernah. Kini semua menghilang dari kehidupannya. Mereka harus berjuang dengan hidupnya. Untuk membeli susu anaknya saja, mereka rela berkeringat air mata. Sabar dan berharap semuanya akan kembali seperti semula. Sebuah kehabisan yang baru, sebuah kebiasaan hidup yang banyak dirindu. Kali ini
biarkan dulu aku belajar dari mereka yang dari kota pulang ke desa, belajar pada kerasnya bumi, sebagaimana tanaman menyerap air dan tumbuh, dan kelak menjadi akar bagi hidup baru. Bantul, 20 Juli 2020. Rindu orang-orang oleh Ravinda Lestari. Penjaraku 3 kali tikung. Sebuah kamar batu bata dengan jendela kayu. Dipan kayu, kasur, bekas selimut tebal. Di pojokan, sebuah cermin tertempel di kamar. Dapur, kamar mandi, ruang tamu, arena bermainku selama ini. 3 bulan tersekap. Keluar halaman, lalu masuk rumah lagi. Rindu bersapa kawan jauh. Rindu kamu juga. Tiap waktu menatap layar ponsel, berkabar kangen, bertukar berita, tak nyata, tak ada rasa. Siapa kira dunia maya dunia penipu? Apa kabar kamu? Aku rindu. Rindu padamu saat bersua. Rumahku sudah dulu. Bilang penat, pergi jauh, rumah adalah peraduan. Kini, setelah rumah bagaikan penjara raga, aku benar-benar rindu kamu dan orang-orang. Bukan gambar dan video melalui layar kamera. Kutakutkan rindu ini entah sampai kapan bersama. Semoga engkau demikian pula. Dan ketika kita bertemu, biar debu mengepul. Saat kita bergumul di pacu kuda Sultan Agung. Bantul, 20 Juli 2020. Becakku Melapu oleh Mirna Radila. Jalanan kota sepi lenggang. Wisatawan tiada yang datang. Roda becak berputar menepi perlahan, meninggalkan pasar lenggang berjualan. Ia kayuh pelan, tak hendak berangkat. Sudah hampir separuh kota, apakah harus putar balik pulang? Roda becak mulai melepuh. Besi ragangan mulai berkarat. Becakku melapuk perlahan. Dipaksanya lanjut perjalanan menuju pusat kota. Meski paru-paru mulai sesak pengap, ia berharap di sana mendapat penumpang. Ongkosnya buat beli seplastik beras sebagai persembahan pada keluarga jika pulang ke rumah. Di hatinya tak pernah lagi terbesit membeli oleh-oleh untuk anak-anak. Pada Juni 2020. Action. Buruh Tani oleh Mirna Radila. Kulihat seorang kakek tua dengan baju lusuhnya bersama sepeda tua yang ia kayuh pelan. Dengan penuh senyuman cangkul di pundaknya. Sepanjang jalan tak seorang pun terlihat. Mungkin
Mungkin ini dampak wabah. Orang-orang di rumah. Iya, wabah corona. Sawah menjadi sepi seluas samudera. Tetapi dalam benak kakek tua itu, halah, walaupun corona, hujan badai, angin kencang, bahkan panas mentari menyengat mematikan, petani tetaplah rakyat biasa. Harus menanam dan memanen, tak peduli lapar dan dahaga. Kakek harus tetap semangat menggarap sawah. Panda, Juni 2020. Action. Kisah usang penggali kubur oleh Mirna Radila. Menyusuri hari kematian, sama halnya panen di ladang yang tak pernah ia tanami. Penggali kubur demikian karib pada tanah dan arwah, dan daftar nama di pusara nisan serta sekaran ahli warisnya. Dulu pemakaman adalah taman baginya, tempat ia berkeluh kesah dan sendau gurau, ditemani sebatang rokok linting berbekal singkong rebus dan teh panas dalam termos. Membersihkan rerumputan yang memakan nisan, menyirami bunga kamboja yang mengharumkan. Usai mengubur jenazah, mendapatkan upah. Dan hari-hari selanjutnya berbunga ziarah keluarga. Kini pemakaman menjadi hantunya. Tak boleh lagi menggali dengan dada terbuka. Tak boleh lagi mendekat kubur jika telah usai. Tak ada lagi para peziarah yang meninggalkan segenggam uang duka, tanda terima kasih ahli waris, karena ia merawat makam tuannya. Bahkan kini merawat makam pun ia tak boleh. Penggali kubur harus berdiri di luar tembok makam agar ia tak terkubur. Panda, Juni 2020. Action. Ojek online oleh Mirna Radila. Lama jalan kali pertalit itu setoran. Lama jalan tak laku adalah harapan hampa. Lama jalan di cancel menjelma keringat dingin. Banyaknya jalan yang tersekat membuatnya lagi harus berpikir singkat. Satu orderan adalah anugerah, karena baginya itu adalah amanah. Sekeluarga diboncengnya. Sebuah panggilan datang. Segera motor dikebut menuju tujuan. Portal dan polisi tidur diterjang. Tak ingin pelanggan kecewa. Sampai tujuan, klien tak kunjung tiba. Ia mulai menghadik kesal. Ia kena tipu. Sebuah orderan tuyul masih berseliweran di tengah warga ketika mereka sembunyi di rumah-rumah. Para penipu melayangkan aksi. Panda, Juni 2020. Action.
Idul Fitri hingga Idul Adha oleh Mirna Radila. Menengadah, resah, gundah di rumah. Menengadah, menyibak asa yang tak tentu angan, hilang arah. Dalam embun basah, kita berjamaah di tanah lapang berjarak. Imam memimpin, terpanjat doa, jemaah ungkap amin. Bergema di tengah corona, bersama tetes air mata yang serupa keringat dan kenangan. Tahun ini dan selanjutnya tak akan sama dengan tahun sebelumnya. Pada Juni 2020. Terima kasih. Darurat Hoax oleh Cindy Novitasari. Suara sirine bak petir menyambar. Seketika mataku menatapmu. Belasan lelaki berbalut plastik berbaris rapi pada satu titik. Kami dilarang mendekat jika ingin selamat. Benda pipih berlayar mulai bergetar, berkirim desas-desus yang didengar. Positif. Untuk pertama kalinya, kata itu membuahkan ketakutan. Informasi hoax makin bertebaran. Sebagian mulai menghakimi dan menjauhi. Takut jika diri sendiri mati hari ini. 4 bocah menangisi kepergian ibunya yang mengidap preeklamsia. Namun orang-orang menuding mereka akan menularkan virus bahaya. Bisakah kita membuka mata? 2 Sari, Juni 2020. Segunung Rindu oleh Cindy Novitasari. Dada sesak menahan bentang kerinduan. Bertukar sapa lewat media ternyata hampa. Satu-satunya obat kerinduan hanyalah pertemuan. Sabarlah sayang. Semua gapura dihalangi portal. Seluruh akses jalan hampir ditutup. Dulu, bertahan adalah hal ternyaman. Tapi kini, terus-menerus di kamar ternyata menyedihkan. Corona, bisakah kamu pulang? Kami tidak pernah mengundangmu untuk datang. Bisakah segera sudahi kegentingan ini? Sungguh, ada segunung rindu yang harus menuju tempat. 2 Sari, Juni 2020. Misi oleh Cindy Novitasari. Derap langkah bergemuruh di tengah kegelapan. Ini tengah malam. Kenapa ada keramaian saat kita dipaksa berdiam diri oleh keadaan? Membuka kain penutup jendela, mencari sebuah jawaban. Para bapak setengah berlari membawa gaman. Di antaranya sudah melesat dengan kendaraan. Seketika lorong gang sunyi kembali.
Buka sosial media, cari sumpah serapah diucap di antara remang lampu rumah ke rumah. Siapa yang bertanggung jawab di saat kegetiran hidup begini? Kelaparan yang melumat, pemasukan merambat, bahkan tersumbat. Sungguh tak disangka, di tengah pandemi seperti ini, sekumpulan orang jahat menjalankan sebuah misi bencana. Gosari, Juni 2020. Kebaya Putih oleh Cindy Novitasari. Ratusan undangan telah disebar. Menghitung hari, jantung ini berdebar. Namun kedatangannya mengubah segala hal. Semua agenda gagal total. Disinilah aku di ruangan sempit tanpa dekor mewah, dengan kebaya putih dan masker wajah, menahan air mata agar tak berubah. Menyaksikan calonku berjabat tangan mengangkat KUA semakin diserbu seiring menyerangnya corona. Jadi, kedatangannya bermakna berkah atau musibah? Rencana pernikahan impian yang indah sirna sudah. Yang tersisa hanya hujan doa agar menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Gosari, Juni 2020. Aku Rindu oleh Cindy Novitasari. Ingatkah 2 gelas wedang uwuh di hadapan kita sewaktu di emperan taman kota? Orang-orang berlalu lalang di bawah hujan lampu kota. Pelancong menggendong keinginan dan harapan, dan kita saling terpaku bertatap pandang. Kini kesunyian mengurapi jalan-jalan. Gelas-gelas itu berjauhan dari yang semestinya kita rekatkan. Riuh tak lagi menjadi penghias utama Taman Paseban. Para pedagang tersenyum getir. Isi pancinya tak berkurang. Aku rindu. Tapi saat ini harus menaati protokol pemerintah, mengurung diri dan menutup segala celah agar tak terserang wabah. Lalu bagaimana kehidupan selanjutnya? Orang obah, orang mamah, tak bekerja, tak punya rupiah. Corona, mengapa datangmu tiba-tiba? Menyerang tanpa aba-aba. Kami hanya bisa melawanmu dengan doa dan upaya. Menghilanglah dan kembalikan keceriaan, bantu tercipta. Gosari, Juni 2020. Woi. Darurat Hoax oleh Cindy Novitasari. Suara sirine bak petir menyambar. Seketika mataku menatap belasan lelaki berbalut plastik berbaris rapi pada satu titik. Kami dilarang mendekat. Jika ingin selamat. Benda pipi layar mulai bergetar.
positif. Untuk pertama kalinya, kata itu membuahkan ketakutan. Informasi hoax makin bertebaran. Sebagian mulai menghakimi dan menjauhi. Takut jika diri sendiri mati. 4 bocah menangisi kepergian ibunya yang mengidap preeklamsi. Namun orang-orang menuduh mereka akan menularkan virus baru. Bisakah kita membuka mata? 2 Sari, Juni 2020. Segunung dada sesak menahan bentang kerinduan. Bertukar sapa lewat media ternyata hampa. Satu-satunya obat kerinduan hanyalah pertemuan. Sabarlah sayang. Semua gapura dihalangi portal. Seluruh akses jalan hampir ditutup total. Dulu rebahan tapi ini terus-menerus di kamar ternyata menyedihkan. Corona, bisakah kamu pulang? Kami tidak pernah mengundangmu untuk datang. Bisakah segera sudahi perjanjian ini? Sungguh, ada segunung rindu yang harus menuju tempat pulang. 2 Sari, 2020. Action. Napak tilas bumi wali Dining Supri Cantrik Desa. Mecai bumi wali napak tilas dalanmu wingi ngundha kumleyanging pangangen awit sinendal dening kurdaning tresna kang suci. Sliramu wis nggelar sastra jendra angrajut alining asmara babar tarma ing bumi Nusa Jawa. Binarung angranging gending ilir-ilir darmamu angelus raga andudut sukma. Aku ora tega, aku ora lila lamun darmamu tan bisa tumangkar amarga kalindes elok lan gebyaring pranatan anyar. Sepiro susahmu, kepiye tangismu, blumbang iki tan kuwa madai waspamu kang kingkin merga cuaning panggalihmu. Aku ora lega, aku ora lila rodaning jaman anggilis jantraning kautaman kembang manca warna dadi seksi sliramu depani bumi pertiwi. Babar kitab suci kanthi laku budi pekerti kang meraati. Bocah angon penekno bimbing kuwi lunyu-lunyu beneken kanggo seba mengko sore. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, bumi wali tansah pangrantu tresnamu ingkang lumintu. Ayo babar tresna dharma kang tinulis ing sekar jagat makarti nyawiji hamangun luhuring budi. Hame manis tiasing sesama hame mayu hayuning bawana. Rahayu Madu Gondo 19 Recep 1948 Jawa.
di restoran. Karya Sapardi Djoko Damono. Kita berdua saja. Duduk. Aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput. Kau? Entah memesan apa. Aku memesan batu di tengah sungai terjal yang deras. Kau? Entah memesan apa. Tapi kita berdua saja. Duduk. Aku memesan rasa sakit yang tak putus dan nyaring lengkingnya. Memesan rasa lapar yang asing itu. Udah selesai guys. Wes mas, puisinya sekali tek aja mas, aku nggak bisa baca puisi. Kowe kok coba kalau budi aku nek maca puisimu. Iya kak, nggak tahu lah kak. Dah guys. Sekar Mocopat Asmarandono. Kupiya ngadepi pagebluk corona. Corona kang bilaheni gawe susah wong sak donya. Enom tuwa cilik gedhe lanang wadon datan kliwat wedi lamun ketularan sesek lara napas iku nganti tan bisa ambegan ora lunga yen tan penting cukup manggon ana ngomah iku kang dadi dawuhe ulama lan pamarentah makarya sarta ngibadah mula kudu do mituhu nyengkuyung kabeh pranatan
nyegah kumpul dadi siji tumrape marang wong liya najan ra umum dadine wit tan srawung tangga kanca kabeh kanggo kabecikan dimen virus bisa putus orang ngrembaka mebar tansah ndonga marang Gusti muga paring pangayoman enggal sirana pagebluke sawan amarga corona slamet kabeh wong sak donya saras uga panjang umur urip tentrem bagya mulya Samas penggilat kalau keselio baleni closingnya lali kok ada dia putih banget ah Kedekan aku mas baca puisi mas, sumpah mas. Saya sumpah iki. Ditinggal ya mas, bisa? Oh iya. Awas dengerin ya. Seiring menyerang tanpa salah. Ayo.